tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan firman dan nubuatan Tuhan itu bisa memperkuat rancangan dan jalan Tuhan. Jadi judulnya seperti itu yang saya baca di kitab suci saya. Saya tulis waktu itu karena ada nubuatan dari mentor rohani saya pada tahun 2011. Berarti sudah 9 tahun yang lalu ya. Nah ini saya coba mau sharingkan, mungkin saya baca dulu dalam kitab Yesaya 55 9 sampai ayat 13. Ini saya dapatnya di ayat tersebut gitu. Nah ini saya coba baca di firman-Nya. Ini ayat 9-nya, berarti seperti tingginya langit dari bumi, Tuhan tulis begitu. Demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Nah ini teman-teman mungkin sudah banyak tahu bahwa ya rancangan dan jalan Tuhan itu memang tidak seperti rancangan dan jalannya kita, itu sangat berbeda. Bahkan Tuhan umpamakan itu tingginya itu bedanya seperti bumi dan langit gitu, dari jauh sekali bedanya gitu. Nah ini pertama kita mesti ingat itu bahwa jadi jangan terlalu jadi saat kita menikmati satu sukacita, jangan kita over sukacitanya berlebihan. Sebaliknya, waktu kita mengalami duka cita juga, kita juga jangan over duka citanya sehingga kita frustasi dan depresi gitu. Bahkan kepahitan dengan Tuhan. Nah ini kita mesti punya anggapan bahwa apapun yang terjadi baik atau buruk itu belum tentu sesuai dengan rancangan dan jalannya Tuhan pada akhirnya buat hidup kita gitu. Jadi ya kita mesti stabil gitu, harus tenang, harus tetap dalam suka dan duka ya kita harus arungi. Yang penting kan Tuhan janji bahwa kita ini harus hidup bersama dengan Tuhan. Nah hidup bersama Tuhan ini banyak yang disalahartikan gitu. Ya padahal cuman mau dan tahu Tuhan saja, tapi banyak orang yang belum mengenal, belum mengerti firman-firman Tuhan, dan belum terlalu menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam setiap kita ini dalam keseharian hidup kita. Bahkan mungkin ada sebagian teman-teman yang dianggap seperti aneh gitu. Kenapa sih kok bisa begitu gitu ya? Karena kembali lagi pengenalan dan pengertian akan firman-Nya lemah, sehingga anggap Tuhan itu ya cuman seperti berhala saja gitu, cuman ditaruh di atas untuk dipuji, atau mungkin juga sebagai jimat kali. Jadi keyakinan diri sendiri bahwa kalau saya pegang ini hidup saya jadi selamat, hidup saya jadi sukses gitu ya. Cuma seperti itu. Tuhan kita kan bukan jimat, kita itu bukan berhala, kita itu kan hidup gitu. Nah ini yang mesti teman-teman banyak kendali dulu akan firman Tuhannya, supaya kita ngerti Tuhan itu siapa dan apa gitu kan. Sebaliknya juga harus mengerti apa sih rancangan kehendak Tuhan, apa sih perintah peraturan Tuhan, ini harus kita mengerti gitu. Dan kita harus berani punya harus taat dan keberanian untuk melakukan firman-Nya, perintah peraturan Tuhan itu.
Nah, perintah peraturan itu biasanya memang tidak lazim gitu, tidak umum seperti ukuran manusia. Kenapa perintah peraturan tidak lazim, tidak umum? Karena memang Tuhan itu pola pikirnya itu dengan jangka kekal ya, berarti bukan cuman kalau kita orang duniawi biasanya ukurannya 70-80 tahun. Itu juga bagi orang yang percaya firman juga, kecuali kalau orang nggak percaya firman mungkin, atau nggak mengenal, tidak mengerti firman, mungkin parameternya bukan 70-80 tahun, mungkin 700 tahun atau 800 tahun kali. Nah, ini kan orang yang nggak mengenal atau nggak peduli gitu, mau matinya kapan nggak peduli. Nah, ini kan konyol gitu. Jadi Tuhan, kalau kita mengenal mengerti Tuhan, ya batas umur kita di dunia itu 70-80 tahun. Bahkan bagi teman-teman di Muslim, kalau saya tanya banyak yang katakan ya seumurnya Nabi Muhammad gitu ya, 63. Kurang lebih begitulah, berarti 60-an, 70-an, 80-an, kurang lebih range-nya segitu gitu. Nah, itu kan bukan kekal. Nah, kalau pola pikirnya rancangan jalan Tuhan itu kan parameternya bukan 70-80 gitu, jadi teruskan kekal. Dan bukan cuma di dunia ini kan yang Tuhan sebut kekal, itu kan adanya di alam akhirat, di dunia akhirat gitu. Jadi ya setelah di dunia fana ini akan masuk ke alam akhirat. Nah, ini yang Tuhan rencanakan itu dari mulai kita sekarang sampai ke alam akhirat. Kitanya tidak, kitanya cuma sebatas dari sekarang sampai ke 70-80 tahun. Itu juga apabila memang teman mengerti bahwa umur manusia di dunia ini ya kurang lebih begitu gitu. Nah, adapun kalau ada yang hidup di atas 80, yaitu kembali ke hak prerogatifnya Tuhan gitu. Jadi pasti Tuhan punya rencana apa terhadap orang yang sudah mengenal mengerti firman, atau mungkin juga 80 tahun lebih tapi belum mengenal firman. Pasti Tuhan punya rencana lah, karena firman Tuhan katakan bahwa yang terakhir itu bisa jadi terdahulu, yang terdahulu itu bisa jadi terakhir. Itu kuncinya firman itu. Nah, ini kalau saya teruskan ke ayat 10-nya tadi, ayat 9 teman-teman. Sekarang ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ gitu, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Nah, ini maksud Tuhan, apabila kita mengenal mengerti firman dan kita melakukan firman itu tidak akan kembali gitu. Jadi terus akan berfungsi terus. Berfungsi untuk siapa? Ya berfungsi untuk kita sendiri atau keluarga kita, bahkan komunitas kita, bahkan ke seluruh penjuru bumi, penjuru dunia gitu. Jadi firman yang kita lontarkan itu tidak akan berhenti gitu. Tidak akan berhenti ke kita, tidak berhenti ke keluarga kita, ke komunitas kita, ke kemana-mana gitu. Nah, bahkan yang saya sering katakan saat ini kan zamannya media sosial gitu. Jadi kenapa saya memberanikan diri buat vlog ini, ya tujuannya itu gitu. Jadi saya lemparkan firman ini, teman-teman suka nggak suka, tapi kan teman-teman sudah dengar gitu, dengar firman apa yang Tuhan katakan. Nah, firman itu akan bekerja di dalam diri teman-teman gitu. Nah, kalaupun teman-teman misalnya tidak mempan akan firman Tuhan, mungkin teman-teman juga akan ceritakan ke yang lain lagi gitu. Dan terus akan berlanjut. Nah, coba bayangin kalau kita bisa manfaatkan vlog yang ada di dunia ini, yang Tuhan ciptakan di dunia ini, ya daripada hanya dipakai untuk kepentingan duniawi gitu, kenapa kita nggak mau coba mikir digunakan untuk kepentingan rohani gitu. Jadi saya pikir ya cobalah yuk kita bareng-bareng gitu, meskipun kita bukan mentor rohani, kita bukan rohaniawan, ya kita pengusaha, kita yang kerja ini, ya cobalah apa sih yang bisa dijadikan kita sebagai alat Tuhan untuk memberitakan soal kebenaran supaya teman-teman banyak yang diselamatkan gitu. Kuncinya itu gitu. Nah, ini tadi katakan bahwa firman itu tidak pernah akan sia-sia. Tuhan umpamain seperti air yang dia tidak kembali ke balik lagi. Air itu kan asalnya dari langit gitu. Tidak berarti air itu jadi balik lagi ke langit gitu, atau bisa juga dari salju kan, salju mencair jadi air balik ke gunung salju gitu, bukan begitu gitu. Jadi waktu air sudah mencair masuk ke tanah, itu sudah bakal nyebar kemana-mana gitu, dan bisa ya menyelamatkan orang, menumbuhkan keselamatan bagi banyak orang gitu. Nah, ayat 11-nya, demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya gitu. Nah ini jadi Tuhan itu kan perintah peraturan Tuhan. Jadi begitu Tuhan ucapkan firman, sekarang kan dalam bentuknya kitab suci gitu. Ya berarti Tuhan ucapkan firman itu dalam bentuk akhirnya disadur menjadi kitab suci. Nah kita baca kitab suci, kita baca keluar suara, kita beritakan ke teman-teman, berikan firman Tuhannya kan terus disambung oleh kita gitu. Nah Tuhan bilang firman itu tidak akan kembali gitu. Firman itu akan terus berjalan terus. Dan firman itu waktu saya pagi ini bikin vlog menyampaikan kesaksian untuk teman-teman gitu, itu juga kalaupun teman-teman tidak menganggap ada artinya gitu, saya saksikan firman Tuhan seperti ini. Firman itu Tuhan bilang seperti pedang bermata dua. Jadi saya juga dapat sendiri gitu. Jadi buat saya teman-teman mau bisa mengerti tidak mengerti tidak terpermasalahan gitu, tidak ada permasalahan. Yang penting saya juga berasa gitu. Apa yang saya katakan Tuhan katakan melalui sharing ini, saya juga belajar kok untuk diri saya sendiri. Karena apa? Karena firman bilang bahwa firman itu bermata dua. Jadi buat kita sendiri yang memberitakan dan juga buat yang nerima, yang menerima berita gitu. Jadi firman itu ganda fungsinya. Nah ini hebatnya firman itu seperti itu. Jadi kenapa saya nggak bosen-bosennya mau bikin vlog gitu, karena memang sebenarnya saya juga untuk kepentingan saya sendiri kok. Tapi kalau memang bisa berguna buat teman-teman, ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu, bisa jadi kesebar kemana-mana gitu. Tapi minimal buat saya sendiri ya ini berguna gitu tuh. Kalau tidak ada sharing seperti ini, saya juga kurang mengupas firman-firman gitu. Jadi dengan adanya sharing, saya ya tiap saat, tiap pagi dari subuh saya udah prepare untuk buat vlog ini gitu. Ya otomatis saya jadi lebih menggeluti firman gitu. Nah itu plus poin buat saya. Syukur-syukur bisa ada guna buat teman-teman gitu. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Jadi Tuhan maksudkan apabila kita melakukan firman Tuhan, ya akan seperti itu gitu. Pada saatnya Tuhan, ya semua akan happy gitu. Semua akan ada sukacita. Semua orang melihat kita itu akan terbawa gitu, bahwa ini orang kok bisa tenang aja, bisa stabil gitu dalam kondisi roda kehidupannya di atas, ya tetap aja gitu kayak di tengah. Sebaliknya waktu ngalami masalah berat ada di bawah, roda kehidupannya ada di bawah juga tetap seperti ada di tengah. Nah ini teman-teman akan melihat kita selalu ada sukacita yang tidak berlebihan. Selalu kalaupun ada duka cita juga duka cita yang tidak berlebihan, selalu steady gitu. Jadi udah stabil gitu, udah diam gitu di posisi itu gitu. Nah ini Tuhan inginkan kita ini manusia harus seperti itu gitu, bukan manusia yang naik turun nggak keruan gitu. Nanti kalau sukacita banget, kalau lagi duka cita depresi banget. Nah itu kan Tuhan nggak mau ya, kita stabil aja. Kenapa? Karena apapun juga rancangan dan jalan Tuhan untuk kita hidup di dunia fana ini, parameternya kan bukan dunia fana ini. Kenapa saya dan teman-teman menjadikan dunia fana itu sebagai parameter hidup kita? Kan parameter hidup kita kan dari mulai dunia fana ini sampai ke alam akhirat gitu. Jadi panjang sekali. Nah kalau kita udah bicara panjang sekali, yang namanya makna kehidupan suka dan duka di dalam dunia fana ini jadi berkurang gitu, tidak terlalu kerasa banget. Jadi firman Tuhan itu ibarat apa ya? Mungkin kalau kita umpamakan ongsrengan yang buat masak, Jadi yang buat masak itu kenapa kok ujungnya selalu ada plastik atau ada kayu gitu? Jadi itu kan penghantar antara panas itu jadi berhenti gitu. Berhenti ketahan oleh kayu itu, oleh plastik itu. Nah firman Tuhan itu seperti itu gitu, sebagai alat gitu untuk ngeredam suka duka kita tidak terlalu over gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau ibaratin itu ya seperti itulah gitu. Jadi kayak
kayak kita terjaga gitu, terjaga oleh firman Tuhan. Hidup kita ini terjaga, hidup dalam sukacita terjaga, hidup dalam duka cita juga tetap terjaga gitu. Seperti itu. Nah, di sini yang terakhirnya ayat 13-nya, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jadi Tuhan ingin sekali kita itu dapatkan keselamatan akhirat, kita itu dapatkan kesuksesan duniawi gitu. Karena itu adalah kita akan menjadi saksi Tuhan, jadi alat Tuhan, menjadi kemasyuran Tuhan gitu. Jadi bagaimana caranya Tuhan diagungkan, dimuliakan melalui hidup kita. Nah, orang nanti akan melihat hidup kita seperti itu gitu. Ini orang tenang sekali dalam suka tidak meluap-luap, tidak over, dalam duka cita tidak frustasi dan depresi, tetap hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, makin mengenal, makin mengerti akan firman Tuhan, makin menggali tingkat iman gitu. Jadi makin meninggikan tingkat iman. Jadi ya orang akan melihat hidup kita itu adalah sebagai kesaksian bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu agung dan mulia gitu, bahwa Tuhan itu ya pantaslah dimasyurkan gitu. Nah itu semua lewat kita. Jadi kita kalau katakan bahwa kita sayang sama Tuhan, ya harus sampai berani melakukan firman, sampai menjadi saksi hidup gitu, bahwa ke banyak orang bahwa ya ada Tuhan, bahwa di dunia ini ada Tuhan gitu. Ya contohnya ya kehidupan kita. Jadi mungkin di firman seperti itu. Nah kalau saya masuk ke dalam notes yang saya pribadi gitu, yang saya bikin catatan uraian tentang yang saya dapat, itu yang tadi saya katakan bahwa saya dapat dari kitab Yesaya 55, 9 sampai 13 ini adalah karena saya dapat nubuatan pada tahun 2011 gitu, dari mentor rohani saya dari Jakarta gitu, sangat peka urusan Tuhan. Nah itu kebenaran waktu itu ya saya banyak dimentor, salah satunya mentor dari Jakarta ini gitu, seorang wanita ya, seorang ibu gitu, seorang tante kalau buat saya gitu. Sekarang jadi mungkin sayanya sudah dianya sudah oma kali, jadi udah lebih tua, satu generasi lah, satu step gitu. Nah ini banyak permasalahan dalam hidup yang tidak dapat kita pecahkan atau tersolusi oleh kita sendiri gitu. Firman katakan, carilah Tuhan dengan mau mengenal dan mau merenungi pengertiannya, serta berani melakukan firman-Nya gitu. Jadi Tuhan katakan permasalahan saya itu ya akan terpecahkan, akan tersolusi lewat firman-firman Tuhan gitu. Tanpa firman Tuhan, permasalahan itu banyak tidak terpecahkan. Bahkan lewat firman Tuhan itu akhirnya kita bisa kalau menjelaskan secara bahasa dunianya, kita itu seperti ada pengharapan tapi pasrah gitu. Jadi ceritanya bagaimana tuh? Ada pengharapan gitu, bukan nggak ada pengharapan. Ya kita hidup itu dengan penuh pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan seperti yang janji-janji Tuhan gitu. Itu kan pengharapan namanya gitu. Tapi kalau orang dunia yang tidak mengenal firman kan tidak ngerti apa yang Tuhan janjikan gitu, apa yang diharapkan. Berarti kan harapannya pasti harapan sendiri. Tapi kalau Tuhan kan tidak nyata, harapannya nyata terurai dalam kitab suci. Jadi kalau orang katakan Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu adanya di alam akhirat bukan di dunia, saya bilang salah besar gitu. Tuhan itu lebih nyata daripada apa kepengennya kita gitu. Kenapa? Loh, kepengen kita nggak ada kitab sucinya, kita nggak pernah punya kitab kok. Kalau kepengennya Tuhan kan terbukti ada di dalam kitab suci gitu. Kok bisa orang dunia anggap bahwa Tuhan itu tidak nyata? Buat saya Tuhan itu sangat nyata gitu, sangat terang, karena memang tinggal problemnya saya mau ngikutin apa yang Tuhan perintah peraturkan, tidak, tinggal sisa itu saja gitu. Ya kita percaya nggak rancangan sama kehendak Tuhan itu adalah demi sesuatu yang terbaik gitu dalam hidup kita. Ya tinggal kita mau percaya itu tidak gitu. Kalau kita mau percaya ya sudah, kita ikutin aja, itu udah jelas. Daripada kita ngikutin pengennya kita atau keluarga kita atau istri kita atau kita ngikutin suami kita, nggak tahu juntrungnya mau kemana kok.
Jadi saya pikir ya itu kembali lagi Tuhan itu nyata buat saya karena memang terbukti dalam kitab suci. Tapi kalau yang di luar Tuhan itu tidak nyata karena tidak ada kitab sucinya gitu. Kita tebak-tebak sendiri. Jadi susah. Nah, jadi kembali lagi bahwa apabila kita ngadepin permasalahan, bagi dia yang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan dan percaya secara benar ya, percaya Tuhan secara benar, itu kan berarti harus mengenal mengerti dan ya memang melakukan firman Tuhan gitu. Yang otomatis harus hidupkan roh Tuhan. Percaya yang benar harus seperti itu. Kalau tidak mungkin mampu untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan tanpa roh Tuhan, itu tidak mungkin bisa. Jadi tetap kita harus dengan ada roh Tuhan. Nah, percaya yang benar seperti itu. Nah, baru firman itu akan menjadi pedoman hidup kita gitu. Roh Tuhan itu akan menjadi alat kompasnya. Itu seperti itu gitu. Kompas kehidupan kita. Ada saat kita buntu membuat rancangan serta mencari-cari jalan. Ya, karena apa yang sudah kita lakukan tidak hasilkan kesuksesan yang kita harapkan. Jadi banyak ya, bukan mungkin saya juga ngalamin, teman-teman juga ngalamin. Kenapa ya kita kok dalam hidup kok gagal lagi. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kita tidak pernah akan mati loh. Ya, kalaupun kita gagal juga Tuhan bilang bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Kalau orang dunia kan begitu gagal berapa kali udah langsung frustasi dan depresi, tidak punya apa-apa gitu. Kalau bersama Tuhan itu akan terus, nggak mungkin gitu, nggak mungkin akan kita istilahnya terjerembab, jatuh terus nggak bangun lagi gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan seperti itu. Perlu nggak kegagalan atau permasalahan ini? Perlu, karena lewat kegagalan permasalahan ini ya pengenalan pengertian akan firman itu makin dalam dan level imannya makin meningkat gitu. Iman percaya kita kepada Tuhan makin meningkat. Jadi asal kita balik lagi, kita tetap setiap saat hidup bersama Tuhan dengan jalan dengan mengenal mengerti serta melakukan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu namanya hidup bersama Tuhan itu, hidup di jalan Tuhan. Selama itu terjadi, tidak mungkin orang bisa jatuh gitu. Dan ya itu yang tadi saya katakan. Jadi kita nanti akhirnya masuk ke dalam satu situasi yang penuh semangat, tapi juga penuh kepasrahan gitu. Percaya kepada Tuhan. Ini istimewanya gitu. Kalau orang sudah bisa sampai ke level ini, orang ini jarang sekali berduka gitu. Karena dia tahu gitu rencana Tuhan seperti ini, jalan Tuhannya harus melewati seperti ini gitu. Jadi nggak terlalu takut. Tapi kalau orang yang belum sampai di level itu, mengarungi hidup itu takut sekali gitu. Jika kebuntuan tentukan arah dan perbuatan yang akan kita lakukan diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan tuntun hidup kita melalui firman-Nya. Dan bisa saja Tuhan utus orang sebagai alat Tuhan, sampaikan pesan Tuhan. Ini yang disebut nubuat gitu. Nah, ini jadi kembali lagi, kalau kita sudah benar-benar mau mengenal, mampu mengerti, mampu melakukan firman Tuhan karena menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan, ini Tuhan tidak mustahil mengirim orang gitu loh, alat-alat Tuhan sebagai penguat kita. Ya, kalau di bahasa Nasrani namanya nubuatan, saya nggak ngerti apa, mungkin sama, mungkin di Muslim atau yang lain juga apakah namanya sama nubuatan gitu. Jadi nubuat itu adalah pesan Tuhan yang kita terima untuk orang lain, pesan Tuhan yang disampaikan orang lain untuk kita gitu, itu namanya nubuatan. Nah, Tuhan itu lengkapi selain firman itu di internal kita dengan Tuhan pribadi, Tuhan juga bisa lengkapi seperti itu gitu, bisa kirim orang-orang untuk itu. Bahkan yang lucu di dalam cerita firman Tuhan, jangankan manusia gitu, seekor keledai pun bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan, untuk menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kita gitu, mengingatkan manusia. Itu kan ada ceritanya gitu. Jadi bagaimana caranya Tuhan menggunakan keledai. Keledai kalau bisa ngomong gitu. Ya, sampai orangnya bingung kan, yang menaiki keledainya bingung. Ini suara dari mana gitu. Ya, Tuhan bikin keledai itu bicara. Nah, ini perlambang bahwa hati-hati loh, ya kita itu jangan sampai telinga kita ada tapi tidak dengar, tidak menyimak nubuatan Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu bisa pakai apa saja untuk ingetin kita, untuk neguhkan kita gitu. Lewat apa? Ya bisa lewat manusia,
Tapi di firman Tuhan kita lewat keledai pun bisa. Nah ini cuma perlambang, kalau buat saya pribadi ini perlambang bahwa ya kita mesti peka lah. Kalau pesan Tuhan itu bisa lewat orang, lewat kejadian, lewat nonton TV, lewat dengar radio, lewat segala macam gitu. Ya itu Tuhan bisa sampaikan begitu. Sampai ke keledai pun bisa Tuhan pakai gitu. Kalau radio atau TV atau buku memang bisa keluar apa suara atau keluar pengertiannya. Tapi kalau keledai kan lebih susah lagi, tapi Tuhan nyatakan bahwa bisa gitu. Kalau Tuhan mau begitu bisa. Tuhan ada firman lain juga katakan kalau untuk menyembah Tuhan batu pun bisa Tuhan bikin untuk menyembah kok, untuk pujian penyembahan gitu. Jadi cara Tuhan itu jangan kita batasi gitu. Tuhan itu supranatural sehingga memang tidak bisa dibatasi oleh akal kita yang cuma segede apa sih bapau gitu, bapau atau apa tuh. Kalau ya nggak bisa begitu gitu ya kita nggak bakal bisa seperti itu gitu. Firman yang sudah kita kenal dan mengerti serta kita lakukan walau belum menampakkan hasil nyata saat ini akan tetap bekerja dalam hidup kita, bahkan akan berdampak pada keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Nah itu firmannya juga tadi kan katakan seperti itu gitu. Jadi waktu kita menerima firman Tuhan, perintah peraturan Tuhan, waktu kita melakukan firman Tuhan dan kita mampu melakukan karena ada roh Tuhan, itu meskipun hasil nyata secara duniawi ya tidak nampak nih. Kalau bicara sukses di duniawi gitu nggak nampak, tapi sebenarnya secara berkat rohani udah dapat gitu. Jadi berkat kan kalau kita makin mengenal mengerti akan Tuhan, berkat itu kan dua gitu, ada berkat rohani, ada berkat duniawi. Nah kalau orang duniawi selalu bicaranya kan berkat duniawi gitu, karena dia tidak mengenal akan rohani. Tapi orang rohani yang benar, yang sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, itu dia akan bicara, dia ngerti bahwa ada berkat rohani. Nah kalau sekarang nanti kita suruh pilih gitu, ayo kita mau pilih berkat rohani atau duniawi. Kalau orang duniawi karena tidak mengenal ada berkat rohani, ya dia cuma ubernya berkat duniawi. Yang bingung itu kan orang rohani gitu. Orang rohani kan punya dua pilihan, mau milih duniawi atau berkat rohani. Dan saya pikir majority orang milih tetap ikut Tuhan itu, Tuhannya bahkan ngingetin gitu. You ikut saya, lu ikut Tuhan itu karena pengen kenyang kan, pengen harta tahta gitu kan, memenuhi nafsu dunia. Tuhan ingatkan di firman lain seperti itu gitu. Dan memang kalau saya nyatakan di dalam yang kaitan firman sekarang, yang tadi saya bilang banyak orang percaya Tuhan itu sebenarnya di dalam ketidaksadarannya dia tuh ngarepin berkat yang duniawi gitu. Nah, tapi kalau kita benar-benar sudah lebih mengenal mengerti akan Tuhan, kita akan milih berkat rohani. Kenapa? Simpel sekali gitu. Berkat rohani itu yang membawa kita ke dalam keselamatan akhirat, kita masuk ke dalam surga. Duniawi kan tidak. Yang namanya umurnya kesuksesan duniawi itu kan cuma 70-80 tahun gitu. Kalau kita bicara umum sampai ke muslim, saya coba hitung 63 tahun, anggaplah 60 tahun, berarti 60, 70, 80 tahun itu berkat duniawi itu umurnya cuma segitu loh. Setelah itu kita kan udah mati gitu, meninggal. Terus buat apa berkat duniawinya gitu? Kalau berkat rohani justru waktu kita meninggal, perbuatan apa yang di dunia ini menjadi bekal untuk masuk ke alam akhirat gitu. Nah ini kan lebih penting. Nah pengertian seperti ini pun kayaknya belum banyak loh teman-teman yang tahu gitu. Saya juga tahu belakangan ini gitu. Sebelumnya saya juga nggak ngerti, saya cuma mikir bahwa ikut Tuhannya pengen cari rezeki kali. Intinya seperti itu. Dan memang firman Tuhan ingatkan itu gitu. Memang kalau kita berani koreksi diri ya jangan-jangan kita juga seperti itu gitu. Tuhan hanya dijadikan perisai untuk menjadi pencapaian berkat duniawi yang kita inginkan. Padahal Tuhan tidak gitu. Tuhan kan yang ngebentuk kita, bukan kita yang pengen ngebentuk Tuhan. Tapi di bawah alam sadar kadang-kadang kita ngebentuk Tuhan, bukan Tuhan membentuk kita. Hidup bersama Tuhan dengan mengenal dan mengerti serta melakukan firman-Nya akan alami damai sejahtera walau masih dalam permasalahan. Bahkan ya ada sukacita gitu. Jadi yang tadi saya katakan bahwa hidup bersama Tuhan dengan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, dengan menghidupkan roh Tuhan itu ya akan damai gitu, hidupnya akan damai sejahtera meskipun dalam kondisi bermasalah loh, ya dalam posisi berkurangan. Tuhan bentuk kita itu harus lewat permasalahan. Waktu kita menghadapi permasalahan dalam proses pembentukan,
Tuhan itu cuma janji kecukupan, bukan janji kelimpahan. Jadi teman-teman jangan salah loh, kalau ikut Tuhan itu, waduh kok cukup gini-gini aja. Ya memang seperti itu, jalan Tuhan seperti itu gitu. Selama kita masih di proses Tuhan, Tuhan itu tidak pernah janji kelimpahan. Tuhan itu hanya janji kecukupan. Jadi kalau kitanya berhenti memproses diri, mungkin loh kelimpahannya akan datang. Tapi kan apa bedanya sama orang dunia gitu? Kalau kita bicara kita nggak mau seperti orang dunia pada umumnya, ya kita akan masuk dalam proses Tuhan yang tidak pernah akan habis. Ini teman-teman mesti sadari loh, bahwa yang namanya proses Tuhan itu sampai kita meninggal di dunia mana itu tidak pernah akan habis gitu. Berarti gampangnya, berarti kita hidupnya kecukupan terus dong. Ya memang seperti itu. Nah cuman dalam kondisi seperti itu, ya akhirnya dibalik lagi. Kalaupun waktu itu orang dunia ngomong kita berkelimpahan, ya orang dunia melihat kita berkelimpahan. Kalau kita sih tidak, karena kita merasa di proses Tuhan, ya pasti kita merasa hanya tercukupi terus gitu. Kita udah nggak pernah mikirkan duniawi kok kalau memang kita benar di dalam Tuhan gitu. Orang duniawi akan melihat kita, kok ada orang hebat begini, sukses begini duniawinya, kok naik mobilnya sederhana banget ya, kok rumahnya kecil banget ya, kok bajunya biasa banget ya, kok di toko store umum banyak banget apa sepatunya gitu. Ya seperti itu gitu. Orang yang diproses Tuhan, kalaupun misalnya bagi ukuran duniawi itu, bagi orang dunia itu sukses duniawi, bagi yang ikut Tuhan tidak merasa seperti itu. Karena apa? Karena memang Tuhan udah kasih pengertian bahwa hidup dalam proses dalam Tuhan, waktu untuk meningkatkan level iman atau memperdalam pengenalan akan Tuhan, itu Tuhan cuma janji kecukupan. Sampai kita meninggal juga tetap ada kecukupan. Gak pernah kita akan pikir nanti kita mau bikin villa di Bali. Kalau bisa kita mau bikin 10 villa di Bali baru yang pemerintah wacanakan gitu. Gak pernah mikir begitu. Mau ada villa boleh, ya nggak ada villa juga nggak apa-apa. Dan kalaupun ada villa juga ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada bedanya gitu. Jadi memang apa ya, rasa keduniawiannya sudah menipis gitu, menghilang lama-lama tuh. Yang dipikirkan hanya bagaimana hidup jangan kehilangan Tuhan. Ya nggak peduli kehilangan yang lain boleh-boleh aja gitu. Bahkan kalau yang sangat radikal itu, kehilangan keluarga juga nggak peduli selama dia ada di dalam kebenaran Tuhan loh, nggak peduli. Dan dia percaya gitu kalau dia di dalam Tuhan pasti makin bagus keluarganya. Meskipun prosesnya kadang-kadang bermasalah juga dengan keluarga, si suami bermasalah dengan istri, si istri bermasalah dengan suami, itu proses gitu. Memang harus alami seperti itu. Tuhan katakan memang seperti itu. Hidup bersama Tuhan dengan mengenal dan mengerti serta melakukan firman-Nya akan alami dan bisa. Oh ini saya udah baca ya. Jadi ya itu intinya gitu. Nah yang terakhirnya, maka hidup kita akan jadi saksi hidup bersama Tuhan dan akan jadi saksi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Nah waktu kita melakukan proses Tuhan tadi, orang-orang awam, orang dunia akan melihat kita ya. Yang tadi saya katakan itu, ini ada orang kok udah sukses begini, kelimpahan kok sederhana banget ya, kok cara hidupnya begitu, makan juga nggak pilih-pilih, yang penting bersih gitu, yang penting sehat, pakai baju juga kelas store umum aja deh gitu tuh, yang pakai sepatu juga mungkin nggak ngelihat merek gitu, yang penting dipakainya enak, mau mereknya merek lokal, mau brand luar negeri, nggak peduli kan. Duit itu udah gak jadi ukuran gitu. Sebenarnya orang yang benar itu duitnya banyak tapi tetap hanya berasa cukup gitu. Jadi ya dia tidak pernah bisa sombong gitu akhirnya, meskipun dia dalam kondisi kelimpahan, dalam arti kata dinilai oleh dunia itu hidupnya sudah berlimpahan, tapi dalam realita hidup kesehariannya ya sangat sederhana, sangat simpel, hanya dengan kategori kecukupan saja gitu. Ini yang saya dapat waktu tahun 2011 seperti ini teman-teman, karena waktu saya belajar terus, itu kan waktu itu saya baru 4 tahun teman-teman. Saya terima Tuhan 2007, 2011 itu baru 4 tahun, sehingga Tuhan terus ajar saya bagaimana mengerti akan firman Tuhan. Tapi waktu saya merasa galau gitu, ya itu yang tadi saya katakan, selain pengertian Tuhan itu melalui firman yang kita baca, bisa juga melalui video-video khotbah atau buku-buku rohani,
Tapi tidak mustahil Tuhan juga akan kirimkan orang atau apapun juga sebagai apa pesan Tuhan itu, penyampai pesan Tuhan. Nah, tadi kan saya guyon kan, kalau bukan guyon, ini cerita di kitab sucinya ada gitu, bahwa saat itu bisa Tuhan pakai keledai gitu untuk bisa nasihatin orang. Tuhan juga bisa pakai batu kok untuk bisa pujian penyembahan. Jadi maksudnya di sini cuma diartikan lebih luasnya, ya benarnya pesan Tuhan itu bisa disampaikan lewat apa saja gitu. Yang penting kitanya peka atau tidak. Kitanya benar-benar digerakin nggak hati kita bahwa itu pesan dari Tuhan. Bentuknya dari siapapun juga gitu. Nah, mudah-mudahan bisa ketangkap teman-teman ya. Jadi saya sharing bahwa selain firman itu, Tuhan bisa memberikan nubuatan untuk kita, setiap kita, meskipun bentuk nubuatan itu bisa macam-macam, bisa orang, bisa keledai kalau di kitab suci, dan bisa segala macam gitu. Oke. Jadi coba lebih peka deh kalau kita dengar TV atau kita dengar radio atau kita dengar khotbah atau kita baca buku atau apapun juga lah, kita lebih peka. Siapa tahu Tuhan memang titip pesan begitu. Siapa tahu itu nubuatan Tuhan buat kita gitu. Oke. See you. Bye bye. 1 minute to better life. Ketaatan melakukan firman adalah bentuk nyata kita miliki iman dan mengandalkan rancangan serta jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Oke?